Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Imro'atul Hasanah SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fariha Cahya Fajriyanti, Fauziah Bilqis Khairi, dan Alaina Fiha Salsabila akan mempresentasikan diskusi hari ini yang berjudul Strategi dan Pengembangan Bisnis. Yang pertama, definisi product mapping. Strategi pemetaan produk atau biasa disebut product mapping adalah satu metode untuk melakukan pemetaan posisi produk perusahaan terhadap pasar. Menurut Hanafiyah dan Saifuddin mengatakan bahwa pemetaan pemasaran merupakan pemetaan dalam pemasaran untuk mengetahui kuantitas, wilayah pasar, situasi harga, dan lalu lintas barang dari produsen sampai pada tempat penjualan atau pasar. Dalam rangka menghadapi tingkat persaingan yang tinggi, suatu perusahaan memikirkan sasaran, strategi, dan taktiknya. Terlebih lagi bagi perusahaan baru yang akan membuat produk baru ataupun bagi perusahaan yang telah mapan untuk menambah varian produknya. Baik produk maupun varian baru itu haruslah memikirkan cara yang tepat untuk memasuki pasar. Nah, strategi pemetaan produk ini merupakan suatu sistem yang terorganisir untuk menemukan jendela dalam pikiran. Jadi, sebaiknya seorang wirausahawan perlu membuat hierarki pemetaan produk atau product mapping hierarki untuk bisnisnya sebelum menjalankan bisnis, dan kemudian membuat pemetaan kualitas, harga, dan popularitas produk sampai dibuatnya rencana bisnis yang tajam. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan persaingan dan pasar. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya adalah penentu mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Dalam konteks liberalisasi perdagangan, perusahaan domestik memiliki keunggulan komparatif dibandingkan perusahaan asing dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan lokal, sementara mungkin sulit bagi mereka untuk bersaing secara biaya. Faktor budaya telah lama diketahui mempengaruhi komunikasi dan potensi keberhasilan persaingan dalam menjalankan bisnis internasional. Kesadaran budaya membentuk bagaimana perusahaan bisnis berperilaku di pasar internasional yang direfleksikan secara lintas budaya. Diakui secara luas bahwa faktor budaya bertindak sebagai penghalang tak terlihat dalam komunikasi pemasaran internasional. Memahami perbedaan budaya adalah salah satu keterampilan paling signifikan bagi perusahaan untuk mengembangkan agar memiliki keunggulan kompetitif dalam bisnis internasional. Yang kedua adalah faktor sosial. Keluarga adalah kelompok konsumen terpenting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merupakan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Tingkat kebutuhan masyarakat di dalam suatu daerah tertentu akan berbeda dengan daerah lainnya. Konsumen sebagai manusia membutuhkan hubungan sosial dan memiliki interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain. Nitzan dan Libay mengemukakan bahwa definisi sosial dengan kata lain sebagai koneksi dan transmisi informasi adalah fakta dan praktik umum manusia dan atau pelanggan. Lebih jauh, pengaruh sosial dapat terjadi bila ada transmisi informasi antar manusia yang terhubung satu sama lain. Dengan demikian, seorang mungkin memiliki perilaku membeli yang menyimpang dari praktiknya sendiri ketika ada transmisi informasi dari orang-orang yang terhubung dengannya. Yang ketiga adalah faktor personal. Kunci terpenting untuk mempertahankan keuntungan masa depan yang stabil tidak begitu jelas hanya dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tetapi kita harus memperdalam hubungan kita dan lebih terhubung dengan mereka.
kita dapat mengatakan bahwa hubungan emosional yang mapan antara pelanggan dan perusahaan akan sangat mempengaruhi kinerja bisnis dan atau keuangan, termasuk retensi pelanggan, penjualan silang, frekuensi pembelian, profitabilitas pendapatan, dan pertumbuhan hubungan. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang terlibat penuh 23% jauh lebih baik daripada pelanggan rata-rata dalam hal pangsa dompet, profitabilitas pendapatan, dan pertumbuhan hubungan. Selanjutnya yaitu pengertian dari supply dan demand. Definisi dari demand. Secara bahasa, demand adalah permintaan. Jika merujuk pada hukum permintaan, apabila semua faktor lain tetap sama saat harga barang makin naik, maka makin sedikit orang yang akan mencari barang tersebut. Maka makin tinggi harganya, maka rendah jumlah barang yang akan diminta. Dengan kata lain, jumlah barang yang dibeli dengan harga lebih tinggi menjadi lebih sedikit ketika harganya naik. Begitu juga dengan biaya peluang untuk mendapat barang tersebut. Definisi supply. Jika dilihat dari segi bahasa, supply bisa diartikan sebagai pasokan atau kegiatan memasok barang. Layaknya hukum permintaan, hukum penawaran juga menunjukkan jumlah barang yang dijual pada harga tertentu. Tetapi tidak seperti hukum permintaan, hubungan penawaran menunjukkan kemiringan kurva ke atas. Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus seiring dengan pergerakan harganya. Jadi, jika harga barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau harga sebuah barang turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu manajemen ISO 9001 untuk menjamin kualitas produk. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari sertifikat ISO 9001 sendiri. Sertifikat ISO 9001 merupakan sertifikasi standar mutu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan penyedia produk maupun penyedia jasa. Sertifikat ISO 9001 sendiri merupakan standar internasional yang berkaitan dengan manajemen kualitas dan mutu. Untuk itu, lembaga sertifikasi ISO 9001 akan memberikan beberapa persyaratan rekomendasi desain hingga standar penilaian. Mengingat fungsi dari sertifikat ISO 9001 adalah untuk menilai kelayakan suatu sistem manajemen kualitas dan bukan untuk standar kelayakan produk. Tentu semua perusahaan yang ingin berkembang harus menerapkan standar ini. Beberapa manfaat sertifikat ISO 9001 bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menjamin kualitas dan mutu. Sertifikat ISO 9001 akan menilai kualitas serta mutu yang diberikan oleh perusahaan sehingga bagi pelanggan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menerapkan ISO 9001 akan memberikan jaminan mutu dan kualitas yang terus diperbaiki. Sertifikat ISO 9001 akan terus diperbaiki dan dinilai secara berkesinambungan sehingga konsumen akan memperoleh pelayanan yang sudah ditingkatkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan perusahaan. Kepercayaan yang diberikan oleh konsumen terhadap perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001 pada badan usahanya tentu akan meningkat. Pasalnya, ISO 9001 memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem manajemen kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional. Oleh karenanya, perusahaan besar umumnya hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang telah memiliki standar ISO 9001. Yang ketiga yaitu menjamin kepuasan pelanggan. Salah satu tujuan utama standar ISO 9001 adalah untuk memberikan pelanggan kepuasan yang mereka inginkan dengan menerapkan sistem manajemen dan penanganan mutu yang berstandar internasional. Perusahaan dipastikan mampu menghilangkan hambatan manajemen yang tidak perlu. Hambatan manajemen ini terkadang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Yang keempat yaitu sistem terdokumentasi. Dokumentasi setiap proses pekerjaan merupakan salah satu ciri dari perusahaan yang telah maju dan berkembang. Sertifikasi ISO 9001 akan menilai apakah dokumentasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang belum menerapkan ISO 9001, yang pada umumnya akan sembrono terhadap file pekerjaan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Perusahaan dapat dikatakan benar-benar bagus bukan hanya dari tingkatan kepuasan konsumen saja, melainkan melalui sertifikasi ISO yang dimilikinya, di mana perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISO akan lebih mudah dalam memenangkan persaingan pasar. Terlebih saat ini persaingan pasar semakin ketat dari waktu ke waktu, sehingga harus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan maupun produk sehingga dapat menarik minat konsumen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, teori 7W tentang cara pelanggan menilai bisnis. Yang pertama ada what do you see? Apa yang calon pelanggan lihat tentang produk atau bisnis atau usaha yang kita tawarkan. Indera pertama yang menangkap sinyal-sinyal kualitas yang kita tawarkan adalah indera penglihatan atau mata, yang mana dalam hal ini indera penglihatan akan mengevaluasi tentang apa yang dilihat dari produk atau bisnis atau usaha yang kita tawarkan. Bagaimana kesan produk, bagaimana kemasan yang kita tawarkan terhadap calon pelanggan tersebut. Selanjutnya teori yang kedua, what do you smell, yaitu indera yang sering digunakan oleh calon pelanggan setelah indera penglihatan adalah indera penciuman, yaitu hidung. Indera penciuman akan mengevaluasi kesan kualitas akan hal-hal sebagai berikut. Misalnya terhadap produk makanan atau usaha makanan, minuman, atau bisnis yang memiliki bau yang dapat diidentifikasi menggunakan indera penciuman dapat dinilai oleh calon pelanggan melalui indera penciuman apakah menimbulkan kesan kualitas atau tidak. Bila produk berbau tidak sedap, tentunya calon pelanggan atau konsumen tersebut menilai tidak baik. Selanjutnya what do you feel? Apa yang calon pelanggan rasakan tentang pelayanan dan hal lain-lain dari produk atau bisnis atau usaha yang kita tawarkan. Indera perasa bisa berasal dari hati atau melalui indera perasa yang sebenarnya yaitu lidah dan mulut. Dapat dibayangkan bila suatu produk yang ditawarkan itu terlihat bagus tetapi konsumen tidak jadi membelinya. Tentunya menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam oleh pemilik usaha tersebut. Selanjutnya, what do you think about your product? Ini hampir sama dengan what do you feel, tetapi what do you think about your product ini bersifat rasional dan lebih spesifik. Misalnya, bagaimana fungsi produk atau bisnis atau usaha yang kita tawarkan, bagaimana jaminannya, kekuatannya, daya tahannya, dan bagaimana kemasannya, dan lain sebagainya. Yang kelima, teori W yaitu what do you touch, yaitu apa yang orang sentuh dan rasakan. Begitu ia tertarik melihat, merasakan, dan mencium bau makanan, ia mulai berpikir bahwa ini adalah restoran berkualitas. Ketertarikan ini membuat ia mulai makan, menemukan bahwa ini menemukan selanjutnya teori yang kelima yaitu what do you touch, yaitu apa yang orang sentuh dan rasakan. Sebagai contoh, saat kita melihat gambar atau makanan,
kita tertarik melihat, merasakan, dan mencium bau makanan tersebut, kita berpikir bahwa ini adalah restoran yang berkualitas. Ketertarikan ini membuat kita atau membuat calon pelanggan mulai makan, menemukan bahwa ini makanan yang enak. Namun, ketika beberapa hari kemudian kita kembali ke restoran tersebut menyentuh kursi atau meja yang ada di restoran tersebut, ternyata menjumpai debu atau kotor, maka image yang awal calon pelanggan tanamkan kepada produk atau usaha kita dulu baik, karena hal tersebut bisa merubah image restoran kita pada calon pelanggan tersebut menjadi buruk. Selanjutnya, what do you hear, yaitu bisa menjadi penarik awal bagi calon pelanggan baru yang dahulunya belum pernah mau atau tertarik pada usaha kita. Setelah mendapat kabar dari teman, saudara, kerabat, atau yang lainnya, akhirnya tertarik pada usaha atau produk atau bisnis yang kita tawarkan, yang dalam saat ini dapat kita jumpai dalam bentuk seperti testimoni seperti itu. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu what do you get, apa yang kamu dapat. Faktor harga itu merupakan bagian dari konsep kualitas yang merupakan dampak dari kesan kualitas. Mungkin tidak tidak apa ya tidak mungkin tidak asing bagi kita mendengar sebuah istilah atau kata-kata bahwa kualitas sesuai harga. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa harga produk, usaha, atau suatu bisnis yang memiliki harga murah memiliki kualitas yang lebih baik dibanding harga yang lebih tinggi atau lebih mahal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.